Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Iya, Pak. Gimana? Duduk di sana udah nyaman? Nyaman, Nyaman Pak. ya? Nyaman. Oke, Cia. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Cia, tahu nggak kenapa Bapak panggil ke ruang BK? Nggak tahu ya? Baik. Hari ini kita akan melakukan konseling individual. Konseling individual. Nah, sebelum memasuki tahap inti kegiatan konseling individual, kita biar lancar kegiatannya kita berdoa dulu, oke? Baik, Pak. Baik. Silakan berdoa. Oke, selesai. Nah, Cia, sebelum kita memulai kegiatan konseling individual ini ada kesepakatan waktu yang harus kita sepakati. Menurut Cia, 30 sampai 45 menit cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Cia, dalam kegiatan ini ada beberapa asas yang harus Bapak sampaikan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Kenapa? Karena di dalam konseling kelompok kita itu harus merahasiakan apa yang terjadi di ruangan ini. Apa yang kamu sampaikan, Bapak tidak akan sampaikan ke teman-teman Bapak. Begitu juga Cia tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di sini dengan teman-teman Cia. Bapak dapat laporan dari guru mata pelajaran kamu, yaitu Pak Rohim. Pada hari Senin, kamu terlibat perkelahian dengan salah satu siswa yang bernama Ria Amelia, kelas 10 Buka 1. Baik. Nah, terjadi perkelahian itu bisa kamu ceritakan kenapa? Ya, Pak. Ya. Di pagi-pagi saya kan baru Ya. ngidel. Dia datang ngantar surat. Sebelumnya kan kalau surat belum ada tanda tangan atau nama orang tua itu tidak bisa diambil karena Ya. kan sudah dari pihak sekolah ini masih tahu kayak gitu, Pak. Ya. Nah, di situ Ria Amelia ini memaksa untuk ambil surat itu kembali. Oke. Dan saya tidak membolehkan. Lalu dia bilang kata kasar sama saya, Pak. Ya saya nggak sengaja menjampak kerudung dia, Pak. Jadi disitulah terjadi perkelahian antara saya dan Ria Amelia. Jadi kamu yang pertama kali ngejambak Ria Amelia, Ria Amelia, karena dia karena? berbicara kasar depan mata saya, depan muka saya malah. jadi berbicara kasar di depan muka kamu. Iya. Jadi kamu tidak terima, kamu jambak rambutnya, Iya, kerudungnya. kerudungnya. Menurut kamu, Iya. menurut apa? Cia, Iya. salah nggak perbuatan Cia seperti itu? Sebenarnya Bapak mau tanya nih, kamu tinggal dengan siapa? saya tinggal sama nenek saya, Pak. Tinggal dengan nenek di Di Waras. Gunung Waras ya? Nggak tinggal dengan orang tua? Enggak. Nggak ya? Kenapa nggak tinggal dengan orang tua? Ibu Ibu saya ibu nikah lagi. Bapak pergi atau kemana? bapak pergi atau kemana? Nah, untuk seharian sama nenek. Sama nenek, Pak. Nenek berdua aja. Lingkungan kamu apa namanya, anak-anaknya anak-anak sekolah? Enggak, Pak, nggak sekolah. Enggak. Jadi maaf, Bapak harus tanya dengan kamu. Iya. Kebiasaan kamu ngomong kasar itu hanya terjadi di lingkungan tempat tinggalmu, apa sudah terjadi dari kamu berangkat sekolah ke sekolah ini udah terbiasa seperti itu ya? Iya, Pak. Kenapa seperti itu? Karena lingkungan, Karena lingkungan, pergaulan juga. pergaulan juga. Karena kamu udah sering mendengar kata-kata itu, jadi kebiasaan. Biasa. Bapak di sini ada cara mengontrol emosi. Nah, Bapak tunjukkan cara mengontrol emosi. Nanti kita baca bersama-sama. Nah, bisa baca ya? Bisa, Pak. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengendalikan diri. Yang pertama, coba baca dari atas. Mengendalikan diri adalah sebuah Kemampuan. kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengontrol emosi yang ada pada dirinya. Ya. Oleh sebab itu, sangatlah penting dalam membangun pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari sebagai untuk pengendalian tingkah laku yang tidak kita inginkan dan membuat tujuan yang ingin kita capai menjadi lebih
tertera. Ya, tertera. Berikut ini penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengendalian diri beserta aspek, faktor, serta cara pengendaliannya. Menurut Bapak, gini Cia, kamu kenapa sering marah, kamu kenapa sering emosi, kemudian emosi kamu tidak terkontrol, itu karena kamu nggak bisa mengontrol emosi kamu, nggak bisa mengontrol diri kamu. Harusnya kamu belajar mengontrol diri. Bagaimana caranya? Nanti di sini kan udah ada tuh cara mengendalikan diri. Kamu nanti Bapak share ini ke kamu bisa baca juga sekarang nggak apa-apa. Jadi yang harus kita capai dalam kegiatan ini Cia, yang pertama itu Cia bisa mengontrol emosi Cia. Yang pertama. Kemudian Cia mengetahui bahwa perilaku agresif Cia ini berdampak dengan diri Cia dan lingkungan Cia. Ya. Yang ketiga, Cia ini mampu mempertahankan perilaku positif Cia. Jadi nanti setelah dilakukan konseling individu ini, diharapkan Cia tidak berlaku agresif lagi, emosinya meletup-letup, kemudian ngomong kasar. Ya, jadi siswa bisa Cia bisa mempertahankan perilaku positifnya. Kemudian Cia juga bisa membangun hubungan baik dengan teman sebaya. Sekarang Bapak tanya dengan Cia. Ya, Pak. Menurut Cia, kalau kita sering ngomong kasar, emosi meletup-letup, apa dampak negatifnya bagi Cia? Yang pertama, bisa juga nggak punya teman sih. Ya, nggak punya teman. Kemudian kedua, mungkin dibenci sama teman-teman di sekolahan, di sekolah. Iya. Kemudian yang ketiga, mungkin tidak fokus dengan mata pelajaran pada saat itu, ya kan? Karena emosi itu tadi. Jadi kalau Cia udah nggak emosi lagi, bisa meredam emosi, bisa mengendalikan diri Cia, nanti Cia bisa fokus dalam belajar. Iya, Pak. Teman-teman di lingkungannya banyak. Jadi ketika sudah terjadi, udah kadung terjadi nih. Contoh, ketika kamu dengan si Ria Amelia sudah berkelahi, sudah jambak-jambakan, kemudian sudah diketahui oleh teman satu kelasmu, guru mata pelajaran udah tahu, oleh kelas udah tahu, Bapak sebagai guru BK udah tahu, dan hal itu harus diselesaikan. Diselesaikannya dengan cara apa? Saling memaafkan. Karena kalau tidak saling memaafkan, hal ini akan berlanjut terus. Dan kalau kita ada masalah, hidup kita tidak akan tenang. Benar nggak? Benar, Pak. Ada pepatah mengatakan, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu terlalu sedikit. Nah, kemudian ini Cia, coba sekarang ini bisa nggak kamu bayangin di depan kita ini ada 2 botol, yang satu botol Coca-Cola, tahu nggak? Coca-Cola tahu? Tahu. Yang satunya air mineral biasa. Air mineral biasa. Nah, ketika kamu guncang, goyang-goyangkan si Coca-Cola ini, kemudian kamu buka tutupnya, apa yang terjadi? Mencerat keluar. Nah, warnanya apa? Hitam. Nah, begitulah kalau kita sebagai manusia tidak bisa mengendalikan emosi kita. Jadi kalau udah keguncang emosi, sekali dibuka meletup-letup, semua keluar, omong-omongan kasar keluar, tindakan kasar keluar, tindakan negatif keluar. Dan kalau kamu coba goncangkan yang air mineral warna putih, walaupun kamu kuat menggoncangnya, setelah kamu buka tutup botolnya, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Nah, warna dari kedua air mineral ini membuktikan kalau kita putih jernih, kita bisa mengendalikan emosi. Tetapi kalau hati kita kotor, pikiran kita kotor, kita tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian Bapak juga ada video Cia. Nah, itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di hari yang cerah ini, kita akan bersama-sama belajar tentang cara mengendalikan emosi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Apa yang kalian ketahui tentang emosi? Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya perasaan marah,
perasaan senang, atau perasaan sedih. Perasaan-perasaan ini yang disebut dengan emosi. Emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia ketika menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Lalu, apa manfaat emosi dalam kehidupan manusia? Emosi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Fungsi yang pertama, yakni emosi sebagai kekuatan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya. Munculnya perasaan sayang, cinta, marah, benci akan membuat manusia lebih menikmati dinamika kehidupan bersama orang lain. Nah, itu tadi videonya, cara mengendalikan emosi. Nah, di video ini tadi disampaikan salah satunya, jika kamu merasa bereaksi berlebihan, cobalah untuk berzikir. Sebagai umat muslim, kita harus banyak-banyak berzikir agar hati kita menjadi tenang. Ya, Cia ya? Iya, Pak. Kemudian Bapak mau tanya, dari video yang kamu lihat ini, kamu saksikan ini, apa yang pelajaran yang bisa kamu ambil? Untuk lebih mengontrol diri lagi sih, Pak. Ya, untuk lebih mengontrol diri lagi. Seperti apa cara mengontrol diri? Seperti menghindari pertengkaran yang Ya. telah terjadi kemarin Terus dan lebih mengatur emosi aja. ini Bapak ada lembar LKPD. Ya. Lembar LKPD ini harus kamu isi. Di sini ada angket evaluasi konseling. Nanti kamu tinggal checklist saja ya. Di checklist dibaca nomor 1, saya pahami dengan baik tujuan konseling, checklist. Terserah, ini tidak mempengaruhi nilai kamu. Iya. Baik. Baik, Pak. Nah, ini tidak mempengaruhi nilai kamu. Jadi sejujur-jujurnya kamu. Kalau nomor 1 berarti skornya 1. Kalau kamu checklist 4, skornya 4. Baik, Cia. Ini kan kita tadi kesepakatan waktu kita sekitar 30 sampai 40 menit dalam proses konseling ya. Iya, Pak. Nah, ini waktu sudah berakhir, sudah hampir 30 menit ya. Sudah hampir 45 menit ya. Nah, menurut kamu dalam proses kita ini, apa yang bisa kamu simpulkan? Apa yang dalam kegiatan proses konseling ini, apa yang bisa Cia simpulkan? Jadi lebih baik lagi. Iya, benar. Untuk lebih mengontrol diri, Iya. mengontrol emosi. Iya, benar. Iya, Pak. Saya begitu. Nah, jadi untuk seandainya nanti Cia mau komunikasi lagi dengan Bapak, bisa ke ruangan bimbingan konseling, bisa ke ruangan sini temuin Bapak. Iya, Pak. Kalau tidak mau menemui Bapak, bisa temuin Bu Mira, Bu Dini ataupun Bu Nur. Oke? Oke, Pak. Nah, terima kasih sudah hadir di ruangan Bapak. Ya. Semoga kedepannya Cia lebih baik, prestasinya lebih bagus, emosinya bisa lebih terkontrol, dan jangan lupa diisi lembar LKPD-nya. LKPD itu yang tadi itu Bapak jelasin ya. Iya, Pak. Nah, sebelum mengakhiri, sebaiknya kita berdoa. Baik, oke? Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Cia, silakan kembali ke kelas. Ya.